Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rita Istiqmaliyah dengan NIM 2107016067. Berdasarkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Ulayat, di sini saya akan menjelaskan salah satu tradisi yang ada pada masyarakat Kabupaten Cilacap, yaitu tradisi among-among. Seperti apa sih tradisi among-among itu? Lalu persepsi masyarakat Cilacap terkait tradisi among-among itu sendiri seperti apa sih? Dan bagaimana pandangan psikologi ulayat atau psikologi asli pribumi mengenai tradisi among-among pada masyarakat Cilacap? Mari kita bahas. Sebelum kita membahas tradisi among-among, perlu teman-teman ketahui nih bahwa masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat yang senantiasa melestarikan tradisi nenek moyang hingga saat ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan menguatkan berbagai nilai budaya serta adat istiadatnya. Nah, salah satu daerah yang masih melestarikan tradisi para leluhur ialah masyarakat di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Masyarakat Cilacap memiliki berbagai macam tradisi yang dilakukan pada saat-saat tertentu. Salah satunya yang masih terus dilaksanakan hingga saat ini adalah tradisi among-among. Among-among merupakan kata yang berasal dari bahasa Jawa yakni pamomong yang berarti ngemong, pelindung, penjaga, dan pengasuh jiwa raga. Among-among adalah bentuk doa kepada seseorang yang masih hidup yang sifatnya individu. Among-among dapat digambarkan sebagai tradisi makan bersama antara beberapa orang, baik anak kecil ataupun orang dewasa. Anak kecil dalam tradisi ini dianggap sebagai individu yang masih suci dan belum memiliki banyak dosa, sehingga harapannya dapat membantu individu yang sedang memiliki hajat untuk segera terkabul hajatnya dengan bantuan doa dari anak-anak. Secara umum, tradisi among-among dilaksanakan oleh masyarakat Jawa ketika melakukan peringatan hari kelahiran bayi atau Nepton sesuai dengan tanggal Jawa. Tradisi among-among atau dapat disebut sebagai selapan merupakan tradisi yang pada umumnya dilakukan saat bayi masih dalam kandungan yang mulai memasuki usia 40 hari hingga 4 atau 5 tahun. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan orang tua si bayi dalam menyelenggarakan among-among. Tradisi ini pada umumnya wajib dilakukan guna meminta doa, mensucikan keluarga dan jabang bayi supaya terjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta merupakan suatu perwujudan rasa terima kasih atas kehadiran bayi tersebut di dunia. Namun, tidak menutup kemungkinan juga tradisi among-among dilakukan ketika individu telah memasuki usia dewasa menyesuaikan kebutuhan atau tujuan dilaksanakannya among-among. Tradisi among-among juga dapat dilakukan dalam berbagai siklus kehidupan seperti upacara kehamilan, upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, tradisi selamatan alam, tradisi selamatan ziarah, among-among turun tanah atau ketika anak mulai dapat menginjakan kakinya di tanah dan sebagainya. Nah, di Cilacap sendiri, tradisi among-among juga dapat dilakukan ketika individu sedang merayakan suatu keberhasilan atau pencapaian yang didapatkan oleh diri sendiri atau keluarga sebagai ungkapan syukur. Tradisi among-among dapat digambarkan sebagai tradisi makan bersama yang dilaksanakan dengan mengundang anak-anak di lingkungan sekitar. Nah, ada yang khas nih dengan tata cara makannya, di mana tata cara makan yang dilakukan memiliki sedikit perbedaan dengan tata cara makan pada umumnya. Pada tradisi ini, semua makanan dimasukkan ke dalam satu wadah atau nampan piring besar. Piring tersebut berisikan nasi, kuluban atau sayuran, daun pakis atau daun paku, daun dadap, telur yang dibagi menjadi beberapa bagian, dan lauk pauk lainnya beserta bubur yang ditempatkan di sebelah wadah atau nampan piring. Selanjutnya, nampan tersebut ditempatkan di tengah di mana
akan dikelilingi oleh anak-anak maupun orang dewasa yang mengikutinya. Lalu, individu yang mempunyai hajat atau keinginan akan berdiri guna menyampaikan hajat yang dimilikinya dan meminta doa supaya hajat yang dimilikinya tersebut dapat terkabul sesegera mungkin dan mendapatkan keberkahan. Lalu tradisi tersebut akan diakhiri dengan acara makan bersama dengan makanan yang sudah disiapkan tersebut. Tradisi among-among mungkin telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun tidak mengubah hakikat tujuan tradisi among-among tersebut. Selain itu, dalam tradisi among-among juga terdapat daun pisang yang dimanfaatkan sebagai alas, di mana tepat di bawah daun pisang tersebut juga dimasukkan sejumlah beras, uang, dan arang kayu. Pada setiap alat dan bahan yang dimanfaatkan pada tradisi among-among senantiasa memiliki pemaknaannya masing-masing. Proses yang dilakukan pada tradisi among-among dapat dikatakan sangat kompleks, seperti mulai dari persiapan memasak makanan, mengundang anak-anak guna ngepong atau meramaikan among-among sampai acara proses tradisi selesai. Sebagian masyarakat mempercayai bahwa dengan melaksanakan tradisi among-among dapat membantu masyarakat atau individu yang didoakan dalam tradisi among-among terjauhkan dari mara bahaya, keselamatannya dapat terjaga, dan terkabulnya hajat individu yang bersangkutan dengan mewujudkan sikap syukur dan dapat menciptakan kesejahteraan. Berdasarkan sudut pandang psikologi ulayat, dapat diketahui bahwa tradisi among-among merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap guna memenuhi karep atau keinginan yang merupakan salah satu komponen dari raos atau jiwa melalui doa. Dalam Kawruh Jiwa, terdapat beberapa ragam raos yang mendeskripsikan peristiwa kejiwaan lebih detail. Salah satunya adalah raos hidup, yaitu mendorong manusia melakukan suatu berdasarkan keinginannya. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya masyarakat Cilacap untuk mencapai keinginannya itu adalah dengan melakukan tradisi among-among, di mana among-among ini dilakukan sebagai bentuk doa kepada seseorang yang masih hidup. Tradisi among-among dilakukan guna meminta doa kepada Tuhan dengan bantuan anak-anak yang dianggap masih suci dan belum memiliki banyak dosa untuk mendoakan individu yang sedang memiliki hajat supaya hajatnya tersebut dapat segera terkabul. Hal tersebut menunjukkan adanya raos hidup dalam masyarakat Cilacap. Lalu dalam pelaksanaannya, individu yang mempunyai keinginan atau karep akan berdiri di antara anak-anak mengikuti tradisi among-among guna menyampaikan hajat yang dimilikinya dan meminta bantuan doa supaya hajat yang dimilikinya tersebut dapat terkabul sesegera mungkin dan mendapatkan keberkahan. Artinya, pencapaian keberkahan dan kesejahteraan merupakan salah satu bentuk dari kebahagiaan masyarakat Cilacap. Berdasarkan teori psikologi ulayat, manusia hidup dipenuhi oleh keinginan-keinginan atau karep dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Artinya, proses dalam mencapai atau terpenuhinya keinginan atau karep ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi among-among merupakan salah satu tradisi yang dilakukan guna mencapai suatu kebahagiaan, di mana alurnya adalah ketika individu memiliki keinginan atau karep, dirinya akan berusaha melakukan sesuatu supaya keinginan atau karepnya ini dapat tercapai dengan baik dan sesegera mungkin. Salah satu upaya yang dilakukan oleh individu adalah dengan melakukan usaha dan berdoa kepada Tuhan. Usaha tersebut dalam masyarakat Cilacap dilakukan salah satunya dengan menggunakan tradisi among-among, yakni dengan mengundang anak-anak kecil di lingkungan sekitar guna meminta bantuan doa bersama-sama yang diakhiri dengan kegiatan makan. Selain itu, tradisi among-among juga dapat dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah ketika individu melakukan tradisi among-among sebagai bentuk syukur akan kelahiran seorang bayi pada usia 40 hari dalam kandungan, yang mana biasanya tradisi ini akan dilakukan berulang pada hari lahir sang bayi dalam tanggal Jawa hingga bayi berusia 4 hingga 5 tahun.
Ketika tradisi among-among dilakukan sebagai ungkapan syukur dan perwujudan kebahagiaan akan kelahiran sang bayi ke dunia, maka dapat menunjukkan adanya komponen syukur yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap. Di antaranya yakni yang pertama, yaitu adanya rasa apresiasi atau sense of appreciation. Berkaitan dengan hal ini, masyarakat Cilacap memiliki rasa apresiasi atau sense of appreciation terhadap apa yang dimilikinya, orang lain, Tuhan, dan kehidupannya. Sikap apresiasi tersebut dapat dilihat dari besarnya antusias masyarakat ketika terdapat bayi yang lahir ke dunia dengan melakukan penyambutan melalui tradisi among-among dan memanjatkan doa-doa yang dilakukan dengan adanya kesadaran secara utuh dari masyarakat. Orang tua si bayi menunjukkan rasa apresiasi yang luar biasa hebat kepada bayi yang merupakan anak mereka. Dan masyarakat sekitar ikut melakukan perayaan dengan mengucapkan doa-doa positif kepada Tuhan, membantu proses memasak, dan melakukan persiapan tradisi sebagai bentuk apresiasinya kepada sang bayi dan kehidupannya. Hal tersebut juga dapat menunjukkan adanya keharmonisan, kehangatan, dan kerukunan yang terjadi dengan baik antar warga masyarakat Cilacap yang senantiasa siap melakukan gotong royong dalam pelaksanaan tradisi. Kemudian yang kedua yaitu memiliki perasaan positif pada hidupnya. Hal ini dapat tercerminkan ketika masyarakat Cilacap dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada diri, memandang setiap kehidupan baru sebagai berkah sehingga sangat merayakan kelahiran seorang bayi dan memberikan doa-doa positif kepada sang bayi. Perasaan-perasaan positif masyarakat mengenai kehidupan dapat membantu individu lebih mudah mensyukuri apa yang dimilikinya saat ini. Lalu yang ketiga yaitu memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan positif sebagai wujud ekspresi dari perasaan positif dan rasa apresiasi atau sense of appreciation yang dimiliki. Hal tersebut dapat tercerminkan ketika masyarakat Cilacap saling membantu satu sama lain, melakukan gotong royong, dan ikut melakukan perayaan atas kebahagiaan atau keberkahan yang dimiliki oleh warga sekitar. Ketika individu memiliki seorang bayi, masyarakat sangat menunjukkan antusiasmenya yang sangat tinggi untuk merayakan kelahiran baru di lingkungan sekitar dengan membantu proses persiapan tradisi among-among dari awal hingga akhir. Tradisi among-among juga dapat memberikan pengajaran kepada individu mengenai nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, kesederhanaan, mempererat tali silaturahim, rasa saling berbagi, dan sikap peduli antar sesama. Melalui tradisi among-among, masyarakat dapat semakin merekatkan hubungan silaturahim satu sama lainnya, baik anak-anak ataupun orang tua, sehingga dapat menjalin tali persaudaraan secara utuh dan saling menghargai satu dengan lainnya. Tradisi among-among menjadi bentuk syukur sederhana di kalangan masyarakat Cilacap. Hal tersebut dapat terjadi karena tradisi among-among juga dapat dilakukan secara sederhana sehingga tidak harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga tradisi ini dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat kecil yang ingin melakukan syukuran. Wah, ternyata tradisi among-among memiliki pemaknaan yang mendalam ya teman-teman. Nah, di daerah teman-teman ada tradisi among-among juga nggak nih? Boleh ya sharing dan diskusi bareng di kolom komentar. Sampai jumpa di next video dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Euphoria.